Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Timur, Bang Jana atau Ed Sejana Story. Kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita berangkat ke Kalimantan Timur. Penginapan di atas bukit Kalimantan. Pandemi yang sempat melanda dunia sudah mereda. Kehidupan sudah mulai berangsur pulih. Sendi-sendi perekonomian yang sempat terhenti dan membuat banyak orang sengsara akhirnya mulai bergerak pelan. Mal sudah mulai dibuka dengan normal. Pasar dan bazar sudah mulai ramai juga. Pagelaran-pagelaran yang sempat tidak diperbolehkan dihelat akhirnya mulai mendapat izin. Ini adalah angin segar bagi para pelaku usaha untuk bisa kembali bangkit dari segala keterpurukan. Mereka yang sempat pontang-panting dalam kesusahan akhirnya sudah mulai bisa bergerak untuk melonggarkan ikat pinggang yang sempat terikat erat. Karena pagelaran bazar dan konser sudah diperbolehkan untuk kembali diadakan, akhirnya Surya bisa kembali menjalankan profesi sampingannya sebagai pendamping artis yang akan konser atau biasa disebut LO. Ya, sudah hampir 8 tahun belakangan ini dia menggeluti profesi ini, itu pun karena pekerjaan terdahulunya yang merupakan videographer dan editor. Pekerjaan itu membuatnya harus berurusan dengan berbagai vendor, sponsor, bahkan artis yang didatangkan dari ibu kota. Dari situ pula, keahliannya dalam berbicara dan berkomunikasi akhirnya menjadi bekal dan dipercaya untuk menemani berbagai penyanyi atau band papan atas. Sur, kenapa menjadi LO band metal? Ucap Chris yang merupakan kawan lamanya sekaligus partner kerjanya. Chris jugalah yang sering kali dimintai vendor untuk menghelat acara-acara musik dengan pengisi yang sedang tren. Band metal yang sudah legend itu kah? Tanya Surya karena ia sudah mendengar desas-desus sebuah band metal tua yang akan didatangkan untuk mengisi acara. Ya, pokoknya kena ikam kuhubungi lagi ya, jawab Chris sambil melihat laptop yang di layarnya ditampilkan berbagai laporan anggaran dan biaya. Surya pun mengiyakan saja. Menjadi penyelenggara dan bekerja sama dengan berbagai vendor dan sponsor mungkin terlihat menyenangkan bagi banyak orang, namun sebenarnya penuh dengan kerumitan yang teramat sangat tentunya, karena urusan keuangan yang sudah tentu harus dimaksimalkan. Ada kalanya Surya cukup puas dengan pekerjaan sampingannya sebagai LO karena hanya butuh mengurusi artis tanpa harus memikirkan hal-hal rumit di balik terselenggaranya sebuah pagelaran. Lelaki berbadan tambun itu menghabiskan hisapan rokok terakhirnya sebelum pergi menuju pencucian motor sembari makan siang. Dalam hatinya, ia tersenyum karena kembali mendapatkan kesempatan untuk bertemu, menghandle, dan nongkrong bersama band besar yang sudah ia idolakan sejak kecil. Sudah memasuki awal minggu,
Surya pun makin sering bolak-balik bertemu dengan Chris untuk mengkonfirmasi kebutuhan yang harus ia akomodir. Maklum, setiap penampil profesional selalu memiliki riders yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, baik itu tipe kendaraan yang harus disediakan, makanan dan camilan sesuai permintaan, sampai jenis hotel dan perlengkapannya. Beruntung, sebuah hotel baru yang merupakan jaringan hotel besar di Sanaksara menjadi partner dan sponsor di acara itu. Sudah tentu dalam rangka sebagai sarana promosi, karena hotel itu baru saja dibangun saat pandemi melanda. Terlebih, lokasi hotel itu juga tak jauh dari tempat acara sehingga bisa dijadikan pilihan utama bagi penyelenggara. Chris dan Surya berjalan menyusuri parkiran yang letaknya di atas bukit dekat dengan sebuah perguruan tinggi negeri. Sejenak ia merasa takjub. Bagaimana mungkin tempat yang ia kenal sebagai sekolah menengah tiba-tiba berubah fungsi menjadi sebuah hotel megah dengan desain yang begitu klasik. Langkahnya semakin mantap, apalagi Chris terbiasa berjalan cepat. Ia semakin mengikuti ritme langkah kawan sekaligus bosnya itu menuju lobi untuk bertemu dengan manajer hotel. Surya merasa takjub. Semuanya terasa berbeda. Tempat yang dahulunya adalah koridor dan kelas berubah menjadi lobi luas dengan ornamen klasik dan mobil tua yang dipajang gagah. Mobil dari medio 60-an itu terlihat mengkilap dengan cat hitam dan ban serep di kiri dan kanannya. Entah mesinnya masih bisa menyala atau tidak, namun hal itu tak berhenti membuatnya takjub. Sangar-sangar. Bisa-bisanya sekolahan dibikin jadi gini, gumamnya pelan sambil terus memperhatikan berbagai ornamen dan furniture yang ada di lobi. Mbak, saya mau ketemu dengan Bapak Adi, sudah bikin janji, ucap Chris pada resepsionis yang sedang bertugas. Baik Bapak, sebentar saya hubungkan dulu ya dengan beliau, jawab wanita itu kemudian berbicara dengan seseorang lewat telepon. Silakan tunggu ya Pak. Sebentar lagi Pak Adi akan turun, ucapnya lagi sambil mengarahkan Chris dan Surya untuk duduk di sofa lobi. Kedua lelaki itu berbalik dan menunggu sembari memperhatikan berbagai lukisan yang terpajang di dinding dan pilar. Tak berapa lama, seorang pria dengan kemeja berwarna biru muda dan celana bahan hitam menghampiri. Dialah manajer yang akan ditemui oleh Chris. Pembicaraan masalah tenis didengarkan dan dibahas dengan begitu hati-hati. Surya yang menemani hanya mendengarkan. Iya, nanti segala kebutuhan band yang bersangkutan akan dihandle sama Mas Surya ini. Jadi kalau band butuh sesuatu atau ingin sesuatu nantinya akan dihubungkan dengan Mas Surya, dan dia juga bakal menemani band itu di sini selama mereka menginap. Jadi kami juga butuh satu kamar tambahan untuk Mas Surya selaku LO. Jelas Chris perihal peran Surya. Baik Mas Chris. Nanti kami akan koordinasikan dengan staff supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan apa yang sudah kita rencanakan, jawab Pak Adi. Baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu, jawab Chris, kemudian mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman dan disambut oleh sang manajer. Keduanya pergi meninggalkan hotel dengan motor mereka masing-masing. Keduanya berpisah di persimpangan jalan karena arah tujuan mereka berbeda. Chris akan kembali ke kantor untuk koordinasi lebih lanjut dan Surya akan kembali ke tempatnya bekerja untuk menyelesaikan apa yang akan ia tinggalkan beberapa hari ke depan. Hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Surya sudah bangun pagi-pagi sekali untuk bersiap-siap menjemput rombongan band yang akan ia temani hingga esok. Celana kargo, sepatu kets, juga kaos lengan panjang berikut tas ransel dan topi sudah siap menemaninya melakukan perjalanan. Sepeda motornya sudah dicuci bersih untuk selanjutnya dititipkan di kantor tempat Chris bekerja. Dengan santai dia menyusuri jalanan Sanaksara karena masih sejuk dan tak berdebu seperti ketika siang hari. Lagi pula masih ada 20 menit dari waktu yang ditentukan untuk berkumpul selanjutnya menuju bandara untuk menjemput band yang akan menjadi bintang tamu. Lawaskah sudah Pak? Tanya Surya pada Chris yang sedang minum kopi sambil merokok di teras kantor. Baru aja, Ika ngopi aja dulu setumat.
Mobilnya belum datang juga. Suruh Chris pada Surya untuk ikut mengambil kopi sembari menunggu mobil yang akan mereka gunakan. Mereka berdua mengobrol ringan sambil menikmati kafein dari kopi sembari menghisap rokok. Rasanya sudah begitu lama mereka berdua tidak melakukan kegiatan serupa semenjak pandemi melanda. Rasanya begitu berbeda. Tiba-tiba mobil yang mereka tunggu mulai berdatangan. Kopi disesap habis sembari menghabiskan hisapan terakhir rokok yang sedari tadi menyala di sela jemari. Ayo kita kerja, ajak Chris. Keduanya berdiri mengambil barang masing-masing, kemudian Surya berpamitan. Tugas yang setelah sekian lama tak ia lakukan akhirnya kembali dijalani. Surya berkendara pelan, sembari sesekali menghindari kemacetan yang sudah mulai mengular karena perjalanannya tepat di waktu orang berangkat kerja dan berangkat sekolah. Sebenarnya dia tidak sendirian. Seorang sopir juga ikut menjemput, namun di mobil yang berbeda. Sekali waktu perjalanannya cepat, namun di saat yang lain dia harus melambatkan mobil yang sedang dikemudikan. Di daerah jalanan poros menuju bandara, dia bisa menggeber mobil yang ia kemudikan lebih cepat agar tak terlambat. Tentu tidak etis ketika tamu yang dijemput justru yang menunggunya di kursi penumpang. Terdapat karton bertuliskan nama band yang dijemput. Masih ada 1 jam dari jadwal kedatangan. Dia masih bisa sedikit tenang karena tak mungkin terlambat. Surya berbelok ke kiri, memasuki sebuah ruas jalan dengan bangunan megah di ujungnya. Bandara yang baru beberapa tahun terakhir dibangun itu akhirnya bisa mempermudah segala mobilitas yang dahulu harus dilakukan melalui bandara kota sebelah. Surya dan seorang kawannya duduk menunggu di kursi tunggu bandara sembari sesekali memeriksa jam jadwal kedatangan. Aman, 15 menit lagi, masih bisa santai, ucapnya sambil menghisap rokok tanpa api miliknya. Sesekali ia mengabadikan gambar melalui ponselnya sambil memberikan update di grup warga kios Parubaya. Ya, grup itu seperti tempatnya untuk memposting apapun yang ia lakukan dalam keseharian. Perhatiannya teralih kala pengumuman kedatangan akhirnya terdengar dari pengeras suara. Surya beranjak mengambil kertas berlogo band yang akan dia jemput sebagai penanda dan pengenal. Tak ketinggalan sebuah kartu pengenal bertuliskan namanya, foto, juga logo penyelenggara acara agar lebih mudah dikenali. Dia dan kawannya langsung berdiri sembari menunggu dan memperhatikan sekitar. Sudah tentu orang yang ia jemput akan begitu kentara karena membawa banyak barang bawaan berupa alat musik beserta kru yang akan mengaturkan segalanya. Mari bang, ajak Surya menunjukkan arah di mana mobilnya sudah menunggu, dan tentu sebelumnya ia pun sudah memperkenalkan diri. Barang-barang bawaan dimasukkan di mobil yang lain. Dia hanya akan mengangkut para personil dan pasangan jika ada. Jalanan mulai panas, terasa begitu terik. Waktu seperti sudah berkerut. Saat Surya melihat jam digital yang ia pakai, rasanya begitu cepat. Ya, sebentar lagi akan memasuki jam makan siang. Tak ada banyak obrolan yang terjadi karena personil band yang ia angkut tentu tak ingin diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih. Mereka baru saja mendarat, sudah tentu ada rasa pengar yang mendera kepala dan juga telinga mereka. Mobil berjalan berurutan menggilas semencor panas yang didera matahari. Jalanan mulai ramai karena memasuki akhir pekan. Sudah tentu warga dari kota sebelah juga akan menuju Sanaksara untuk sekedar berlibur atau bahkan sengaja menyempatkan waktu untuk menyaksikan konser yang akan dihelat malam nanti. Apalagi anak muda dari kota sebelah memang begitu gemar dengan musik metal dan juga musik rock yang cadas. Pastinya malam ini tentu akan begitu ramai. Hampir 1 jam berlalu, mobil-mobil yang menjemput artis sudah hampir tiba. 4 mobil itu berbelok kanan menuju jalan ke arah sebuah universitas agar tidak jauh memutar. Hari yang terasa panas mendadak menjadi teduh karena pepohonan rindang yang tumbuh berjajar di sepanjang jalan, terlebih ketika mobil itu melewati area kampus yang begitu rindang.
Penumpang mobil itu mendadak memperhatikan sekitar. Banyak mahasiswa dan mahasiswi yang berlalu lalang tanpa helm. Sesekali mereka mendongakkan kepala karena pepohonan besar yang jarang sekali mereka lihat di ibu kota. Mobil-mobil itu melambat saat menemui jalan menanjak, kemudian berbelok kanan dan berhenti di lapangan parkir. "Gila, hotelnya sangar," ucap salah seorang kru yang melihat hotel megah di atas bukit. Surya dan beberapa kawannya hanya tersenyum. Ia tidak berkomentar apapun. Sambil membantu menurunkan barang-barang yang begitu banyak, dia mengarahkan artis yang ia temani langsung menuju lobi untuk beristirahat sejenak menunggu kamar mereka siap. "Mau langsung makan siang apa istirahat dulu ya bang?" tanya Surya pada gitaris band tersebut. Makan siang dulu aja kayaknya ya, biar bisa langsung istirahat sebelum Jackson," jawabnya. "Sebentar ya bang," jawab Surya. Kemudian ia beranjak menemui resepsionis untuk minta disiapkan makan siang di restoran yang terletak di lantai 2. Mereka pun makan siang bersama, termasuk Surya yang merupakan LO yang mendampingi. Suara benturan sendok dan piring terdengar bersahutan, mengisi ruangan yang tak berpengunjung. Mereka yang sudah selesai tentu langsung minum dan merokok sembari mengobrol. Makan siang berlangsung hikmat dan menyenangkan, membuat rombongan yang tadinya sempat kelelahan dan pengar menjadi sedikit lebih segar dan kembali bertenaga. Silakan istirahat dulu bang, 1 jam lagi kita ada jadwal soundcheck," ucap Surya pada talent yang ia temani. Namun itu tidak berlaku pada kru yang bertugas mengurus peralatan. Tentunya para kru mendapat waktu istirahat lebih pendek karena nantinya mereka akan menuju tempat acara lebih dulu. Pintu kamar terbuka. Para talent disambut dengan lemari yang berhadapan dengan kamar mandi luas dengan bathtub putih senada dengan warna keramik di ruangan itu. Kasur besar dengan handuk berbentuk ornamen lipatan khusus, juga sebuah meja makan dari marmer perabotan berwarna coklat tua mendekati hitam itu membuat ruangan putih terlihat kontras dan terkesan klasik karena perabot kayu yang ada di kamar itu sudah bisa dipastikan terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Lukisan penari dan laut menggantung di atas sandaran kepala di tempat tidur, berhadapan langsung dengan televisi besar yang belum dinyalakan. Tak butuh waktu lama, ruangan itu terasa hening. Suara halus dari pendingin udara menjadi satu-satunya musik yang terdengar. Penghuni di kamar itu pun sudah terlelap sejenak untuk power nap sebelum kembali menuju tempat acara. Surya berada di kamar yang berbeda dengan kualitas yang berbeda pula. Sebagai AO, tentu dia mendapatkan kamar dengan kelas lebih rendah daripada tamu yang dia bawa. Namun tetap saja, perbedaan kamarnya tentu tak signifikan dan bukanlah sesuatu yang harus dia permasalahkan. Toh, dia hanya menempati kamar itu untuk sekedar istirahat sejenak, menaruh barang yang sekiranya berat. Kamar itu akan ia gunakan dalam waktu lama hanya pada saat malam selepas acara untuk beristirahat total. Lelaki itu sedang terpejam. Setelah mengatur alarm agar tak terlambat bangun, ruangan yang ia tempati benar-benar berbeda dengan apa yang pernah ia lihat sebelumnya, apa yang dia kenal di masa lalu. Sama sekali tak terlihat kamar itu tak seperti bekas kelas yang dialih fungsikan menjadi kamar. Semua tampak seperti kamar hotel pada umumnya. Dengkuran terdengar jelas, beradu dengan suara penyejuk ruangan. Surya benar-benar cepat terlelap sehingga ia tak menyadari apa yang tengah terjadi di sekitarnya. Kreng, kreng. Deri terdengar pelan, namun tak disadari dua kursi jati yang membelakangi kaca bertutup filtrase bergerak pelan. Kaki kursi berwarna gelap yang kokoh itu bergesekan langsung dengan lantai yang tak dilapisi karpet permadani, membuat siapapun yang mendengarnya merasa gilu. Tetesan air terdengar pelan menggema di kamar mandi kosong yang tak berpenghuni. Mendadak, ruangan itu terdengar riuh. Banyak suara kala penghuni kamar sedang terlelap diselimuti lelah. Surya benar-benar tidak menyadari bahwa ada kegiatan dari sesuatu yang tak terlihat
Dia masih menegur, kala kerian itu bisa terjadi di kala siang hari, maka hal yang lebih mengerikan bisa saja terjadi saat malam hari. Tempat acaranya begitu ramai. Terdapat bazar makanan dan berbagai pernak-pernik yang diikuti oleh UMKM lokal. Banyak orang berlalu lalang untuk menikmati jajanan sembari jalan-jalan sore. Ada pula yang berolahraga karena tempat itu memang menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga warga Sanaksara. Karena itu pula, ada atau tidak ada acara tempat itu akan selalu ramai dengan warga yang beraktivitas fisik. Juga para penjual jajanan yang sebenarnya bisa menghancurkan proses diet. Musik terdengar nyaring dari arah panggung. Band yang tadinya berada di hotel untuk beristirahat kini sudah berada di sana dan menggeber alat bawaan mereka demi memastikan mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang sudah seharusnya. Pengunjung yang terlihat memperhatikan ke arah panggung di mana asal musik itu terdengar, meskipun lagu tidak dimainkan dengan penuh, namun tetap saja menarik perhatian. Setelah semua hal yang berhubungan dengan sound system sesuai dengan yang seharusnya, para talent meninggalkan panggung dan menyisakan para kru yang membereskan alat untuk kembali disimpan. Mobil kembali memasuki parkiran hotel di atas bukit. Penumpangnya langsung turun dan menuju kamar masing-masing. Tak banyak yang bisa dibicarakan. Meskipun Surya selalu siap sedia untuk menjembatani talent dan penyelenggara acara karena belum ada yang bisa ia lakukan. Surya kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Loh, kok Surya terkejut kala mendapati kursi yang belum ia gunakan sama sekali berubah posisi. Kursi yang tadinya menghadap langsung ke arah kasur kini berputar menjadi menghadap kaca dengan filtrase putih. Dengan cepat, Surya memeriksa semua barang yang tadi sempat ditinggalkan di kamar. Tadi yang hilang. Lelaki itu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sambil merasa heran. Namun Surya bukanlah tipe manusia yang mudah takut. Dia mengembalikan posisi kursi itu ke arah yang seharusnya, kemudian menaruh tas bawaannya di sana. Dia sudah lelah untuk memikirkan hal-hal yang aneh. Ditambah cuaca Sanaksara yang panas dan lembab membuatnya ingin segera mandi dan membersihkan tubuh yang terasa lengket. Pakaian ganti dikeluarkan dari lemari di depan kamar mandi. Dengan cepat, ia masuk ke ruangan berkeramik putih itu untuk mandi dan membersihkan diri. Ada hal, entah mengapa selalu terjadi dan selalu ia lakukan ketika di kamar mandi, yaitu melamun. Ya, Surya sudah tak mengenakan apapun lagi di tubuhnya, namun dia belum juga menyalakan keran air. Dia hanya diam mematung sembari menatap keran shower di atasnya. Namun tak mengapa, di balik punggungnya, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tengah menatapnya dengan lekat. Sesosok wanita berambut panjang dan basah dengan mata yang sepenuhnya hitam tengah menatapnya lekat sembari sesekali menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dalam kesadaran penuh saja, manusia bisa diganggu, apalagi jika dalam kesadaran yang mengawang karena lamunan. Pikiran yang sedang trans tentu bisa mempertipis tabir yang membatasi dua dunia yang berbeda, dunia nyata dan dunia gaib yang bersebelahan dan berbatas tabir yang tak terlihat. Sosok wanita itu tersenyum lebar, menampakkan gigi hitam yang kontras dengan wajah pucat kebiruan. Kulit licin berlendir dengan aroma anyir itu terlihat menggilap. Surya sesekali menghembuskan nafas kasar karena mencium aroma yang tak seharusnya. Aroma itu membuyarkan lamunannya, membuat Surya menyadari bahwa dia ingin mandi. Keran dinyalakan, air mengalir deras membasahi tubuhnya yang tambun. Aroma sabun menguar dan tercium di seluruh ruangan, menghilangkan aroma anyir yang tadi sempat terendus di hidung Surya. Namun
Apa yang ada di situ tak benar-benar menghilang. Sosok wanita itu masih berada di sudut ruangan tepat di belakang Surya. Jemarinya dia ulurkan perlahan. Dengan kuku panjang, kotor dan hitam, jemari kurus dan ceking itu mendekati kulit punggung Surya dan mengelusnya perlahan, memberikan sensasi dingin yang sangat kontras dengan air hangat yang sedari tadi membasuh tubuh Tambun itu. Mendadak, bulu halus di sekujur tubuh Surya merembang dengan hebat. Dia bergidik, kemudian dengan cepat menyudahi kegiatan mandinya. Surya sama sekali tak merasa nyaman jika harus berlama-lama di bawah guyuran air. Dalam hati kecilnya disadar ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Sesekali kepalanya menoleh dan menatap ke arah belakang, namun ia tetap tak menemukan apapun. Sebuah keputusan yang salah sebenarnya, karena bisa saja dia menemukan sesuatu yang tak ingin dia lihat, dan sudah tentu Surya tak akan siap dengan apa yang akan ditangkap kedua matanya. Surya ingin sekali terlelap untuk melupakan perasaan merinding yang tadi sempat menyergapnya. Rasanya begitu sulit untuk terpejam, padahal ini adalah waktu yang tepat untuk kembali tidur sebelum kembali melayani talent saat makan malam dan mengangkut talent menuju ke tempat acara. Surya menyibukkan diri dengan ponselnya, dan itu ternyata efektif. Perlahan tapi pasti, Surya kembali menutup mata. Ia kembali terlelap untuk beberapa waktu ke depan hingga alarmnya kembali berbunyi dan membangunkannya. Melihat penghuni kamar sudah tak lagi terjaga, sosok perempuan berambut panjang perlahan keluar dari kamar mandi. Wajahnya yang tirus dengan kulit pucat kebiruan terlihat jelas. Gaun putih panjang menutupi tungkai kakinya yang kurus. Gaun lusuh dan basah itu hanya menutupi hingga mata kaki, sementara sosok itu berjalan berjingkat-jingkat sembari mengulurkan kedua tangannya ke depan. Suatu adegan yang bisa saja terlihat lucu ketika disaksikan pada tayangan kartun, namun sama sekali tidak lucu dan berubah mengerikan kala dilakukan oleh sesosok wanita tanpa nyawa. Jingkat-jingkat kaki itu hampir tak mengeluarkan bunyi pun jika ada, hanyalah samar. Sosok itu berjalan cepat menuju lemari dan menghilang di dalamnya. Tapi itu bukanlah akhir dari teror yang terjadi. Semuanya baru dimulai. Masih jauh dari kata usai. Bruk, bruk, bruk. Suara terdengar membuat tidur Surya yang tadinya sempat nyenyak menjadi terganggu. Lelaki Tambun itu mengerjap-ngerjapkan matanya yang sembab dan juga lengket. Dia meraih ponsel yang ada di samping kepalanya dan menatap layar. Sudah hampir pukul 6 sore. Sudah mendekati senja meski di luar masih begitu terang. Surya kembali menangkap bunyi benturan kayu dengan sesuatu. Ia mencari sumber suara. Sejenak ia terdiam, mematung sambil menatap lekat tanpa berkedip. Dari tempatnya berbaring, dia bisa melihat kain putih yang bergerak-gerak dengan kaki yang pucat dan kurus tengah berayun-ayun membentur permukaan lemari kayu. Surya masih tak ingin melirikkan pandangannya ke atas. Dia tak siap dengan apa yang akan dia lihat. Namun dia sadar sesosok wanita tengah mengamatinya dari atas lemari. Kaki itu berayun tidak vertikal, namun agak diagonal. Sebuah gestur yang menurut Surya sangat-sangat tidak umum dan membuatnya menjadi penasaran di sela rasa khawatirnya. Perlahan tapi pasti, ia menaikkan lirikan matanya dan mendapati sesosok tubuh terbalut kain dengan berbaring miring, dengan kaki menjuntai, membentur-benturkan permukaan lemari kayu. Wajah wanita itu tidak terlihat, hanya rambut panjang hitam yang menjuntai bebas hingga ke lantai kamar. Rambut basah yang begitu panjang, bahkan panjangnya melebihi tubuh si empunya. Surya terkesiap. Dia bangkit dan mundur hingga punggungnya membentur sandaran ranjang.
Mulut Surya bergerak-gerak merapal doa yang dihafal. Dia tak peduli bila mana doa itu salah atau benar. Dia hanya meyakini bahwa kekuatan doa tentu bisa membuatnya terlindungi dari sesuatu yang jahat. Rambut yang menjuntai itu bergerak pelan. Kaki yang membentur-bentur kayu mendadak berhenti. Dari celah-celah helai rambut itu, Surya bisa melihat wajah pucat kebiruan tengah menatapnya tenang sembari terus menggoyang-goyangkan kepalanya. Kikik tawa yang tadinya melengking terdengar besar dan menggema di dalam rongga kepala Surya. Hingga perlahan sosok itu memudar seperti kepulan asap. Untuk kali pertama setelah sekian lama, Surya merasa ketakutan. Ia pernah dipandangi sesosok pocong dari balik ventilasi, namun ia tak takut kali ini. Dia benar-benar dilanda ketakutan, tentu karena dia berada di dalam ruangan yang sama dengan sosok yang mencoba menakut-nakutinya. Surya yakin ini bukanlah akhir dari gangguan. Dia bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana wajah wanita itu. Surya harus menguatkan diri, memantapkan tekad dan keberaniannya. Dia harus cepatnya tertidur malam ini. Kalau perlu, dia harus mengajak seseorang untuk menemaninya. Setidaknya itulah rencana yang bisa ia pikirkan saat ini. Entah itu akan benar-benar bisa berjalan atau justru akan menemui kegagalan yang total. Suara musik berdentum kencang menggedor dada para penonton yang berada di bagian depan panggung. Musik yang begitu keras dan cadasnya itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah dicerna oleh penonton awam yang mendengarkan musik santai dalam kesehariannya. Namun tetap saja, tempat itu dipenuhi ribuan manusia yang tetap merasa excited dengan apa yang ditampilkan di depan mereka. Gemerlap lampu yang menyilaukan, bom asap yang membuat panggung menjadi berkabut dan juga dramatis. Juga sesekali sinar lampu sorot yang menerangi seluruh penonton menjadi tambahan atraksi. Aroma rokok, vape, juga keringat bercampur saat berpapasan dengan penonton di kerumunan. Di sisi panggung, Surya berdiri sembari sesekali mengambil footage video dan foto untuk bisa dijadikan konten di sosial medianya. Hampir 1 jam ia berada di sisi panggung, hingga band yang ia dampingi pun selesai dengan set lagu terakhir mereka. Penonton bertepuk tangan riuh, diakhiri dengan foto bersama sambil mengacungkan jari kelingking dan jari telunjuk. Gimana bang? Mau makan sesuatu atau mau langsung balik ke hotel? Tanya Surya pada band leader yang selalu berada di satu mobil bersamanya. Balik ke kamar aja lah, capek gila, jawab basis gaek berusia 50 tahunan itu. Oke siap bang, nanti tinggal pesan dari room service aja kalau gitu, jawab Surya sambil mengemudikan mobil perlahan meninggalkan kerumunan. Jalanan Sanaksara begitu ramai, terutama di ruas-ruas jalan utama. Mobil meluncur santai meninggalkan tempat acara menuju hotel tempat mereka menginap, bukan karena tak ingin sekedar berjalan-jalan dahulu, tapi karena esok pagi mereka akan kembali ke ibu kota dengan penerbangan pertama. Meski bukan di pagi buta, tapi setidaknya para talent bisa beristirahat lebih lama dan lebih santai. Tak sampai 20 menit, mobil sudah memasuki parkiran hotel yang terlihat lengang. Tak banyak kendaraan terparkir. Suasana yang remang di atas bukit membuat tempat itu seperti di antara dua dunia. Ada kesan megah dan juga magis di saat yang bersamaan. Bukan magis, melainkan seram dan angker. Mas Surya, kami langsung ke kamar aja ya. Nanti biar langsung urusan sama room service-nya aja kalau butuh sesuatu. Mas Surya bisa istirahat aja ya, ucap basis yang belakangan memang paling akrab dengan Surya. Oke siap bang, jangan sungkan panggil kalau memang butuh sesuatu ya, jawab Surya. Untuk menjaga privasi, talent dipinjamkan satu ponsel khusus untuk menghubungi LO agar tak perlu memberikan nomor ponsel pribadinya pada pendamping. Surya berjalan santai menuju kamarnya, melewati koridor remang dengan lantai tertutup karpet permadani berwarna merah marun dengan corak garis-garis hitam.
Bulu kuduk Surya sedikit meremang. Suasana di tempat ini memang tak seperti kebanyakan hotel yang pernah dia inapi. Rasanya terlalu sepi. Tak ada suara musik yang mengalun pelan. Dia harus berjalan melewati lebih dari 6 pintu untuk tiba di depan kamarnya. Surya merogoh ke dalam saku belakangnya untuk mengambil keycard sebagai akses masuk ke kamarnya. Ceklek. Suara gagang pintu diputar Surya terdengar tepat setelah bunyi kunci disertai lampu indikator hijau yang menyala. Surya melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Meski dia hanya menemani, namun rasanya ikut lelah. Tubuhnya beraroma keringat dan juga asap panggung. Ia segera melepas pakaiannya, kemudian bergegas mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Dia lupa dengan apa yang baru saja nampak di depan matanya sore tadi. Air hangat langsung mengguyur tubuhnya yang tambun. Rasanya begitu segar. Uap air menguar, mengisi seluruh ruangan dan membuat kaca berembun. Di sudut ruangan, tepat di belakang pintu, sosok wanita bergaun putih itu kembali memperhatikan tubuh Surya dengan lekat sembari tersenyum. Wajahnya yang tertutupi rambut panjang yang menjuntai hingga lantai tak sepenuhnya dia tampakkan. Dia masih memperhatikan dalam diam dari balik tabir tipis yang tak terlihat, melindunginya dari tatapan mata yang kasar. Aroma sabun dan sampo menguar, menusuk hidung dan menyamarkan aroma anyir yang sebelumnya tercium saat sore. Surya mengambil handuk dan melingkarkan di pinggangnya. Ia keluar tanpa merasakan apapun. Sekilas dia melihat ke arah kaca di sebelah kirinya. Tak terlihat apapun, hanya embun tebal yang menutupi pantulan cahayanya. Namun baru saja dia akan kembali berpaling dan keluar, dia menyadari akan sesuatu. Bayangan samar di cermin itu tidak hanya satu. Ya, ada 2 bayangan yang terlihat. Yang satu adalah bayangannya dan yang satu lagi mirip dengan dirinya namun berwarna gelap. Bayangan gelap itu bergerak pelan lalu berhenti. Surya mulai teringat dengan apa yang sudah terjadi sore tadi. Bulu kuduknya kembali merembang. Dia bergidik dan langsung keluar dari kamar mandi. Pakaian tidur yang sudah ia siapkan langsung dikenakan dengan cepat. Dia mengemasi barang-barang yang sekiranya tak lagi dibutuhkan ke dalam tasnya. Kaos dan celana pendek sudah terpakai. Dia bersiap untuk memejamkan mata demi menampi ketakutan yang perlahan mulai menyergap dan melunturkan keberaniannya. Surya membalut tubuhnya dengan selimut tebal. Ponsel yang selalu menemaninya kini berada di nakas untuk diisi daya baterai. Lampu kamar sudah dipadamkan, hanya ditemani lampu kamar mandi yang dibiarkan menyala agar tidak terlalu gelap. Tak lupa, televisi dibiarkan menyala agar tetap ada suara yang terdengar meski tak akan ditonton. Surya yang memang mudah tertidur kini terlelap. Kesadarannya benar-benar sudah hilang dalam remang. Sesosok wanita berambut panjang menunduk sembari keluar dari kamar mandi yang pintunya dibiarkan sedikit terbuka. Wajahnya disembunyikan di balik rambut hitam basah yang panjangnya hingga menyapu lantai. Gaun putih dengan renda bunga itu terlihat tipis, bergerak seperti belayang seolah tak ada langkah kaki. Kaki putih itu berjingkat, berjinjit sambil melangkah kecil dan cepat dengan ujung jemari. Detail yang di satu sisi bisa saja menggelikan, namun jika tidak dilakukan oleh sesosok wanita yang tak bernyawa. Surya terlelap dan mendengkur pelan, tak menyadari bahwa gangguan akan segera dimulai. Sudah lewat tengah malam. Surya tertidur dengan posisi tengkurap. Chris yang sedang berada di rumah dan sedang bersantai bersama ponselnya tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa Surya sedang melakukan siaran langsung. Dengan cepat, Chris membuka pemberitahuan itu hingga layar ponselnya berganti menampakkan wajah Surya yang tertidur mendengkur dengan kondisi ruangan yang temaram. "Sur, Ikam kenapa live jam segini?" ketik Chris di kolom komentar, namun tak ada respon. Si punya ponsel masih saja tertidur mendengkur tak bergeming.
Chris masih memperhatikan tayangan hingga dia menyadari ada yang melintas di belakang Surya yang tertidur dalam posisi bertelungkup. Bayangan putih dengan rambut panjang menutupi seluruh kepala melintas tanpa ragu di belakang Surya. Sembari melintas, kepala sosok itu bergerak ke kiri dan ke kanan seperti tengah melakukan peregangan leher. Chris terkesiap. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres yang tengah terjadi. Pertanyaannya adalah, untuk apa Surya melakukan siaran langsung lewat Instagram jika hanya untuk memperlihatkan dia tidur? Chris merekam kejadian dengan perekam layar, kemudian berusaha menghubungi Surya dengan nomor lain. Tak ada jawaban, bahkan ponsel Surya sama sekali tak berbunyi, seolah panggilan itu tidak masuk sama sekali. Tak berselang lama, siaran langsung itu berakhir tanpa meninggalkan jejak rekaman. Beruntung, Chris sudah sempat merekam itu dengan tangkapan layar di ponselnya, setidaknya untuk dijadikan barang bukti penampakan dan ditunjukkan pada Surya esok hari. Berbeda dengan Chris yang masih berusaha membangunkan Surya, lelaki tambun itu masih saja mendengkur dan tenggelam dalam ketidaksadarannya. Kursi jati yang sebelumnya sudah dikembalikan Surya ke tempatnya mendadak bergerak berderit karena kakinya bergesekan dengan lantai. Figura lukisan yang menggantung di dinding ikut berayun-ayun tak tentu arah. Asbak yang ada di atas meja juga ikutan bergetar menghasilkan bunyi gemeletak. Surya bergerak menggeliat karena suara yang mengganggu. Dia membalikkan badannya menjadi telentang. Surya mengerjap-kerjakan matanya karena wajahnya terasa gatal. Surya membuka kedua matanya perlahan karena merasa ada hembusan hangat di dahinya. Dalam kesadarannya yang belum terkumpul, lelaki itu sadar bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Matanya terbuka, semuanya tetap gelap. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke arah kamar mandi yang lampunya tidak dimatikan, namun semua sama gelapnya. Sepersekian waktu, matanya beradaptasi dengan kegelapan yang mendera. Pupilnya membesar, menangkap cahaya yang minim hingga dia bisa melihat dengan jelas wajah putih pucat. Mata hitam itu menatapnya lekat sambil menjulurkan lidah dan menjilati wajah Surya yang mulai ketakutan. Aroma anyir seketika menyergap indera penciuman, aroma yang berasal dari air liur sang sosok wanita. Surya mencoba berteriak dan meronta, namun tubuhnya terasa kaku, lidahnya keluh. Ini adalah kondisi terseram yang pernah dialami, bahkan diintip sesosok pocong pun tak seseram ini. Ruangan yang tadinya sejuk itu mendadak menjadi pengap dan juga gerah. Kaki Surya berusaha menendang-nendang dan meronta, namun usahanya sama sekali tak berarti. Dia berusaha kembali terpejam, menutup paksa matanya, namun usaha itu tak membuahkan hasil. Matanya seolah sengaja ditahan agar tetap membuka dan bertatap langsung dengan mata serupa lubang hitam. Tangan dengan jemari ceking berkuku panjang itu menggerayangi tubuh Surya yang hanya berlapis kaos tipis. "Jangan pergi." Sebuah bisikan lirih dan seram terdengar jelas di dalam rongga kepalanya. Ya, suara seorang wanita yang lirih dan serak itu seperti bergema dan memantul dari rongga-rongga di kepalanya. Suara itu bahkan tak masuk melewati gendang telinganya. Surya terus memberontak semampunya. Tangan yang besar bahkan tak mampu bergerak berontak. Surya merapal doa sebisanya sambil berusaha menggerakkan jemari tangannya. Lebih 15 menit ia hanya bisa terbaring telentang tanpa bisa bergerak, sembari wajahnya terus-menerus dijilati lidah hitam dengan bau anyir. Perlahan tapi pasti Surya mulai bisa menggerakkan telunjuknya. Berbekal hal itulah kekuatannya muncul. Ya, Surya bisa menggenggam dan menggerakkan tangannya dengan sekuat tenaga. Dia meninju ke arah wajah yang ada di depannya, namun tinjunya itu hanya mengenai angin. Sosok itu memudar seperti kepulan asap, namun suaranya masih terdengar di dalam kepala Surya.
Setelah Surya bisa bangkit dan duduk, sosok itu berpindah ke sudut ruangan dengan penampakan yang jauh lebih jelas. Surya yang sebelumnya hanya bisa melihat kaki dan rambutnya yang menjuntai, kini dia bisa melihat keseluruhannya. Tubuh kurus berbalut gaun dengan renda bunga lusuh itu terlihat dengan jelas. Jemari ceking yang panjang terlihat kontras dengan kuku panjang menghitam, rambut menjuntai panjang hingga lantai bergerak-gerak seirama dengan kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerakan kepalanya yang perlahan semakin cepat membuat rambut yang menutup wajahnya tersibak. Leher yang memiliki garis wajah yang tirus dengan lidah menjulur itu terlihat jelas. Manik mata yang sepenuhnya hitam terlihat kontras dengan wajahnya. Sosok itu menyeringai sambil terus tertawa. Liur kehitaman terus menetes dengan deras. Surya berusaha bangkit. Ia seperti ditahan. Asbak kaca berukuran besar dan tebal tiba-tiba melayang menghantam kepalanya. Surya terhuyung. Kepalanya terluka dan mendadak pening. Surya yang baru saja ingin menjejakkan kakinya di lantai langsung menghantam dinding. Baru saja dia sadar. Kini dia kembali kehilangan kesadarannya. Rasanya begitu lama. Seluruh perabot langsung bergerak-gerak dan bersuara terentak-entak. Ruangan terdengar riuh. Juga keran kamar mandi yang tadinya mati mendadak mengalirkan air hingga lantai membanjir. Kamera dan ponsel berjatuhan dari nakas. Pandangan Surya gelap, matanya tertutup darah. Chris merasa panik. Nomor ponsel Surya sama sekali tak bisa dihubungi. Dia berusaha menelpon manajer hotel namun tak ada jawaban. Chris langsung mengambil kunci motor. Ia segera berangkat dengan kaos oblong, berlapis jaket dengan celana pendek dan juga sepatu kets. Dengan cepat, Chris menggilas aspal, menembus embun pekat di dini hari menuju hotel. Dia yang berniat beristirahat menjadi panik dengan pemandangan yang sempat direkam. Tak sampai 20 menit, Chris pun tiba di hotel. Dia langsung memarkirkan sepeda motornya dan berlari menuju lobi. "Mas, saya butuh akses kamar 316," ucapnya sambil menunjukkan badge. "Ya, saya sudah berusaha menghubungi Pak Andi, tapi tidak ada jawaban," tambahnya. "Oh, baik, baik Pak, akan saya antar," jawab resepsionis yang bertugas. Keduanya berjalan agak tergesa, menyusuri koridor yang temaram. Mereka berhenti di depan kamar 316 dan mematung sebentar. Dari depan pintu, mereka bisa mendengar suara-suara riuh dan juga gemeretak barang. Ceklek. Pintu terbuka. Ruangan itu mendadak sepi. Keduanya masuk di ruangan gelap itu. Lampu dinyalakan. Terlihat banyak barang yang bergeletakan tak beraturan. "Sur!" Chris berteriak ketika dia melihat Surya tergeletak dengan dahi bersimbah darah. Keduanya langsung memanggil bantuan. Chris dan seorang resepsionis yang bertugas itu membopong tubuh Surya yang tambun. Dengan kaki terseret, mereka terseok-seok menyusuri koridor dan menuju lift. Surya didudukan di sofa. Tak lama kemudian, satu unit ambulans tiba dari rumah sakit terdekat. Surya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan Chris akhirnya mengambil alih tugas Surya untuk mengantarkan Talon di keesokan harinya. Beberapa hari berselang, Surya pun sudah boleh pulang dari rumah sakit. Cerita pun langsung berkembang beserta rekaman video yang sempat dia tangkap. Kisah lama akhirnya kembali diungkapkan. Spekulasi mengatakan bahwa sosok itu adalah wanita yang dulu sempat menjadi penunggu di area sekolah dan jalanan di tempat itu. Surya selamat, namun hotel itu tak lagi menjadi tempat pilihan untuk kerjasama selanjutnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Bener kan, dapat banget, gigit banget horornya ya. Bagaimana di sini Surya sebagai LO ya, yang mana dia harus menginap di satu hotel di atas bukit yang ada di Kalimantan Timur, yang mana hotel dulunya ini hotelnya adalah merupakan sekolah dasar yang ternyata masih angker hotelnya. Bagaimana di sini dia mendapat gangguan di kamar, tapi keren juga ya, dia udah dapat gangguan pertama di sore hari. Nah, di situ dia masih berani lagi tuh untuk tidur. Tapi yang paling mengerikan tuh bener-bener yang keduanya tuh teman-teman ya.
pakai live lagi, dibikin live itu sama setan ini, setannya narsis juga ya, pengen eksis juga di medsos, dibikin live dan bagaimana di situ gangguannya kenceng banget sampai akhirnya temennya datang tuh turun karena dia melihat live-nya, akhirnya datang ke hotel itu untuk menyelamatkan Surya. Luar biasa sekali kisahnya di sini, kisah dari Bang Jan ini based on true story ya teman-teman ya. Dan kalau saya sedikit melihat di sini enak banget jadi LO kan ya, mendampingi artis, apalagi kalau artisnya yang dia suka nih seperti Surya kan memang menggemari musik atau musik cadas ya, dan dia harus menemani band metal yang manggung di Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di kota Samarinda. Overall keren banget kisahnya, terima kasih Bang Jana atas kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara atau voice note, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.